Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, perkataan daripada Kang Muhdor Al-Hamid dari Jember, atau Habib Muhdor Al-Hamid dari Jember, kemarin yang viral karena dengan berapi-apinya sambil emosional dia mengatakan bahwa sudah menemukan kitab yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia pede, dia percaya diri, yakni dengan menunjukkan kepada jamaahnya bahwa kitab yang dia pegang itu adalah kitab yang selama ini dicari-cari oleh golongan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yakni kitab Abnaul Imam. Ternyata mungkin Kang Muhdor ini sebelum menyampaikan kepada jamaahnya dan sebelum memberitahukan kepada jamaahnya, dia tidak memverifikasi dulu apakah kitab Abnaul Imam ini memang kitab aslinya Ibnu Toba atau memang kitab ciplaan saja, kitab palsu. Ternyata pernyataan dari Kang Muhdor yang berapi-api itu ditanggapi langsung oleh sang maestro Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tulisannya yang terbaru yang ditulis pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 2024, yang sudah biasa dimuat di RMI NU Banten, di mana dalam tulisan terbaru beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menyatakan bahwa kitab Abnaul Imam yang ditunjukkan oleh Kang Muhdor ini adalah palsu, dan juga di akhir tulisan beliau ini menyatakan dengan tegas, menantang langsung Pak Muhdor Tanggul. Apakah tantangan terbuka Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini diterima dengan lapang dada oleh Pak Muhdor atau dengan emosional yang berapi-api lagi? Kita tunggu. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah Pak Muhdor Tanggul diam lebih baik daripada berbicara menampakkan kebodohan. Pak Muhdor dengan berapi-api berpidato di hadapan awam, rupanya ia sangat kesal sekali dengan penulis. Maksudnya penulis ya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ia instruksikan kepada gerombolannya untuk menolak penulis di beberapa daerah yang ia sebutkan. Mungkin menurutnya daerah-daerah itulah yang menjadi basis fannya. Dia tidak tahu bahwa daerah-daerah yang disebutkannya itulah sebenarnya tempat bercokolnya para pionir dan tokoh-tokoh yang pertama memunculkan wacana habaib, bukan cucu Nabi. Daerah-daerah yang disebutkannya itulah para kiai dan tokohnya banyak yang mengunjungi penulis atau mengundang penulis untuk suatu acara. Itu membuktikan bahwa sebenarnya secara sosioantropologis keberadaan Ba'alawi atau Ba'lawi di suatu daerah memunculkan masalah-masalah kemasyarakatan yang unik. Bahkan ada seorang tokoh Jember yang menghadiahkan penulis tiket haji khusus untuk tahun depan, mungkin sebagai tanda terima kasih atas kajian penulis akan terputusnya nasab habaib di Indonesia. Provokasi yang Pak Muhdor lakukan dalam pidato itu bisa dianggap oleh pribumi Indonesia sebagai arogansi. Ya memang arogansi
Ya, arogansi kalau kita lihat perkataan-perkataan dari Pak Muhdar ini sungguh sangat miris, memalukan ya. Malu dengan gamis yang dipakai. Warga keturunan, sebagai arogansi warga keturunan pendatang terhadap warga pribumi asli Indonesia. Ini yang harus dihindari. Tentang kajian ilmiah terputusnya nasab Habib yang penulis sampaikan itu bisa dijawab dengan kajian ilmiah pula. Dan dari semua jawaban, baik berupa kitab berbahasa Arab atau buku yang berbahasa Indonesia, semuanya terbukti tidak bisa membawa dalil-dalil yang menjawab keterputusan nasab Ba'alwi itu. Dalam pidato itu Pak Muhdar dengan jumawa membawa sebuah kitab yang katanya abad keempat Hijriah. Dengan itu ia mengatakan bahwa kitab itu adalah dalil yang kuat untuk menjawab keterputusan nasab Ba'alwi. Namun sayang, kitab yang dibawa dan dibaca dengan cara baca yang di bawah standar Kiai Indonesia itu ternyata adalah kitab Abnaul Imam. Rupanya Pak Muhdar ketinggalan kereta. Tidut. Kitab Abnaul Imam adalah kitab yang sudah lama dibahas oleh penulis dan terbukti kitab itu kitab palsu. Kitab itu dicetak tidak sesuai manuskrip aslinya dan hal itu telah diakui oleh muhakkiknya, yaitu Yusuf Jamalul Lail. Oleh karena itu sungguh sangat disayangkan orang yang dianggap jamaahnya sebagai ulama ternyata tidak mempunyai wawasan yang dalam tentang kitab-kitab kuning, terutama kitab tentang nasabnya sendiri. Kalimat-kalimat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sebenarnya sangat menohok sekali ya, masuk ke rusuk jantung Pak Muhdar ini. Nasab yang selama ini diyakini dan dibanggakan serta digembor-gemborkan di hadapan khalayak umum itu ternyata tidak berbasis pengetahuan dan data dari para pengasongnya, contohnya Pak Muhdar ini. Selain kebodohannya tentang kitab Abnaul Imam ini, Pak Muhdar juga telah menampakkan kebodohan beberapa waktu lalu dengan menyebutkan bahwa para imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tidak menolak nasab Ba'alwi. Ini adalah sebuah pernyataan yang jauh dari ilmiah. Bagaimana mereka menolak nasab Ba'alwi, sedangkan Imam Abu Hanifah contohnya ia wafat pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat tahun 150 Hijriah bisa menerima atau menolak nasab Ubaid yang wafat tahun 838 Hijriah. Penulis sangat menghargai kebijakan Ustadz Taufik Segaf tentang instruksinya kepada Ba'alwi agar tidak menjawab tesis penulis dengan sembarangan, karena memang menjawab sebuah tesis ilmiah memerlukan sebuah penalaran yang paripurna dan ketelitian yang sempurna. Jika setelah mengadakan kajian kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, memang diam adalah jalan terbaik. Walaupun mengakui nasabnya batal itu lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Lagi-lagi kalimat dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menusuk rusuk hati dari Pak Muhdar. Jadi penulis menyayangkan adanya provokasi Pak Muhdar Tanggul agar fannya mengadakan gerakan menolak para kiai dan ulama yang setuju dengan kajian tesis penulis. Penulis mengharapkan aparat keamanan menindak tegas oknum radikal semacam Pak Muhdar Tanggul ini, karena hal itu akan mencederai keharmonisan, kerukunan dan kedamaian warga negara sekaligus mengancam keamanan dan ketertiban negara. Khusus tentang usaha Pak Muhdar yang berusaha menjawab tesis penulis dengan kitab kuning itu, penulis acungkan jempol. Namun
Sebelum jawaban itu disampaikan ke hadapan publik, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orang alim di kalangan Ba'alwi sehingga tidak tampak memalukan seperti itu. Menjawab dengan berapi-api, namun dengan kitab semacam kitab Abnaul Imam yang terbukti palsu. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan, khusus untuk Pak Muhdar Tanggul, jika sudah dirasa mampu untuk menjawab tesis penulis, maka penulis tantang Pak Muhdar untuk berani berhadapan langsung dengan penulis untuk mengadu data tentang terputusnya nasab Ba'alwi ini. Jadi beranikah Pak Muhdar Al-Hamid Jember ini menerima tantangan, ya, tantangan langsung dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantari. Kalau memang berani maka mengiyakan, kalau tidak berani diam, itu tanda mereka, ya, sehingga mereka pantas dijuluki julukan Al-Kaburi. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok saya akan mengulas atau menanggapi kitab Abnaul Imam yang dipublikasikan sama Pak Muhdar di depan jamaahnya itu secara detail insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.